Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ananda sekalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Ibu. Sehat, Bu. Oke, meskipun kita dapat pelajaran matematika hari ini siang ya, tapi semoga tidak mengurangi semangat Ananda sekalian. Ya, jadi baiklah, seperti yang sudah Ibu sampaikan ya pertemuan sebelumnya. Jadi kita kan sudah selesai materi statistika, alhamdulillah. Kemudian juga kalian sudah dibagikan ya ulangan hariannya. Bagus-bagus kan ulangannya? Ya. Ada. Alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ada Yang remedial kan juga sudah diperbaiki nilainya ya. Nah, jadi sekarang kita move on dulu ya dari materi yang kemarin. Nah, kita ambil materi yang baru gitu. Materi yang baru ini adalah mengenai aturan penjumlahan dan perkalian. Oke? Nah, sebelumnya ayo. Nah, kita mulai pembelajaran dengan senyum dan semangat ya. Yang belum senyum, ya silakan senyum dulu. Oke. Langsung saja ya. Untuk apa sih kita belajar hari ini gitu ya. Jadi insya Allah kita belajar hari ini itu tujuannya untuk yang pertama menemukan konsep aturan pencacahan yang melibatkan aturan penjumlahan dan perkalian dengan benar. Kemudian juga nanti kita harus bisa menggunakan konsep aturan penjumlahan dan perkalian untuk menentukan banyaknya cara pemilihan dalam menyelesaikan suatu persoalan pengambilan keputusan dengan tepat. Nah, Ustazah hari ini akan pakai model yang berbeda lagi. Nah, modelnya apa? Yaitu model pembelajaran kita yang namanya Project Based Learning. Nah, untuk mengawali hari ini ya, udah tahu goals-nya apa? Oke, sekarang kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Gea. Silakan Gea, pimpin doa. Ya, Bu. Oke, kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke. Nah, tadi Ustazah udah periksa ya satu-satu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ini kemarin yang ini ya, ibunya Novita kan sakit ya. Jadi gimana Novita? Izin dulu hari ini nggak apa-apa ya. Kita maklumi ya. Karena kan lagi sakit ibunya. Semoga nanti semoga nanti bisa ini ya. Bisa kita sampaikan ketua kelas. Nah, Gea kan ketua kelas. Nanti sampaikan apa aja yang kita pelajari hari ini sama temannya yang tidak hadir. Seperti itu ya. Bu. Oke. Nah, jadi tadi Ustazah ya. Ustazah udah nyampaikan ya di awal kita itu mau ngapain aja hari ini. Nah, jadi kita mau ngapain kan? Mau ngerjakan project gitu ya. Jadi insya Allah setiap kalian itu akan dibagikan kelompok, kemudian akan mengerjakan projectnya di lokasi yang berbeda-beda. Setelah itu kalian harus diskusi, jangan lupa diskusi, kemudian apa saja step-stepnya di LKPD itu dikerjakan. Selanjutnya nanti setelah dikerjakan, nah kita harus presentasi seperti itu. Tapi mengingat waktu nanti mungkin kita lihat ya kalau cukup semuanya presentasi semuanya. Kalau tidak cukup ya perwakilan yang berani ya satu kelompok aja yang presentasi. Itu gambaran umum apa yang kita kerjakan hari ini. Nah, penilaian. Jadi kita harus tahu ya setiap pelajaran, setiap materi itu apa aja sih yang dinilai. Nah, tentu saja yang pertama itu adalah sikapnya ya, sikap yaitu sikap disiplin dan sikap kreatif. Nah, jadi Ustazah itu akan melihat nih siapa yang rajin kerjakan tugas, yang menyampaikan ide-ide kreatif, yang menyampaikan ide-ide orisinil, kemudian yang pakai seragam dengan tertib, yang tidak ribut-ribut. Nah, seperti itu. Yang kedua, Ustazah juga akan mengetes pengetahuan kalian dengan cara post-test nanti di akhir. Seperti biasa, kita pakai quizzes ya. Kemudian yang terakhir, akan dinilai keterampilan kalian, yaitu dalam menyajikan presentasi, dalam berbicara, dalam menyajikan karyanya secara unik, seperti itu. Dan kemudian juga proyek yang kalian kerjakan. Oke, nah, sebelum kita masuk, kita mau literasi dulu gitu ya. Jadi
kurikulum sekarang itu kan menekankan pada literasi ya. Jadi anak-anak ustazah selalu kan ustazah sampaikan ya, baca buku, tidak hanya ya sebenarnya tidak hanya buku ya, karena literasi itu banyak. Bahkan kita dengan menonton video itu termasuk literasi juga, mungkin secara visual seperti itu ya. Kemudian juga literasi itu ada literasi digital juga. Nah, jadi kita pertama kita mau tayangkan video dulu gitu ya. Bentar. Nah, ini ada nggak ya di kelas kita yang suka nonton kartun walaupun sudah SMA? Saya, Bu. Saya suka Ada ya. nonton. Iya. Jadi Saya, Ustazah ambil sebuah kartun yang terkenal yaitu Detektif Conan ya, yang berhubungan dengan materi kita, tapi hanya cuplikan saja. Nah, terus juga Ustazah ingin kita tuh mampu bahasa Inggris ya. Nah, jadi Ustazah ambil subtitlenya bahasa Inggris, tapi nanti tenang aja, kalau belum paham Ustazah terjemahin. Terdengar ya? 車返してくっから。コナン君の携帯。Oke, kita stop dulu sampai di sini ya. Ini ceritanya tadi Conan ya. Conan itu ninggalkan HP-nya, kemudian diambil sama kakaknya Ran ya. Nah, terus dia mau buka HP-nya. Ternyata ada kuncinya ya. Please enter PIN. Nah, masukin PIN-nya. Biasanya PIN-nya itu 4 angka ya. Kalau di ini HP jadul ya. Beda sama sekarang. Kita lanjutkan. そうっていうのは簡単すぎるわよね。8時間かかるっていうし、他に Nih perlu digarisbawahi ya di sini katanya ada 10.000 kemungkinan kode atau password. Memikirkan semuanya pasti butuh waktu 8 jam. Nah, gimana ya caranya supaya tahu apa passwordnya? 考えられるのは、ないない、ないってだとしたら私バンなのよ。ダメよラン20382039。 Oke, kita lihat di sini. Jadi dia mencoba membuka ini ya, mencoba membuka kodenya ya. Dari 2036, 2037, 2038 dan seterusnya. 20402041。 Ya, Videonya nggak nampak. kenapa ya? Iya, dari tadi. Oh, Suaranya masuk Bu, tapi videonya nggak nampak. Masih belum ya? Ini baru nampak, Bu. Oke. Ini baru nampak. 返してくっから。コナン君の携帯。そうっていうのは簡単すぎるわよね。8時間かかるっていうし、他に考えられるのは、ないない、ないってだとしたら私バンなのよ。ダメよラン2038203920402041。ホームズ。 Oke, itu tadi videonya untuk mengantarkan kita ke pelajaran ya. Apa ada yang bisa nyeritain tadi? Kira-kira itu si kakaknya Conan lagi ngapain tadi ya? Memecahkan kode Bu. Iya, memecahkan Mencari kode kode-kodenya. HP. Iya, Mencari benar ya, kodenya, Fadila Bu. dan Liza, terima kasih. Nah, jadi itu contoh realistis ya, contoh di kehidupan nyata juga. Nah, kita tuh selalu kan, bertemu dengan pilihan-pilihan yang seperti tadi ya. Contohnya mau buka ya, mau jadi hacker gitu ya, mau buka password HP gitu. Passwordnya kan ada 4 digit tuh. Jadi mau nyoba satu-satu. Kira-kira lama nggak sih seperti itu? Nyoba satu-satu itu? Lama, Lama, Bu. Ibu. Lama ya, karena ada beragam ya, puluhan ribu kemungkinan.
Tadi katanya Ran, dia sempat nyebutin tadi ya di awal, katanya ada 10.000 kemungkinan. Kira-kira kok Ran tahu ya ada 10.000 kemungkinan? Nah, dengan belajar hari ini, nanti kalian ketemu. Suaranya Bu Ivo. Bu Ivo suaranya masih di anu. Iya Ibu, suaranya enggak keluar. Nah, jangan lupa nanti setelah Oke. Tadi kan kita sudah literasi video ya. Nah, jangan lupa kita kan di grup WA sudah share juga ya materi-materinya apa aja yang mau dipelajari setiap mau masuk matematika ya. Nah, jadi selalu dibaca dulu gitu. Jangan sampai kita masuk ke kelas itu tidak tahu apa-apa gitu. Nanti karena apa? Jadinya kalian yang rugi sendiri gitu kan. Karena apa? Karena pembelajaran sekarang itu siswa harus aktif gitu, mengkonstruksi pikirannya gitu ya, belajar, mencari pengetahuan sendiri. Guru hanya fasilitator. Jadi anak-anak ustazah harus aktif gitu untuk ngerti gitu ya. Salah satunya apa tadi? Dengan membaca materi yang sudah diberikan. Nah, kemudian tadi kita ngomongin masalah HP-nya tadi ya, nyambung masalah HP-nya Conan tadi. Nah, ini contoh HP-nya ya. Kemudian kita kan mau buat password nih ya. Tadi Ram sempat nyebutin ya, passwordnya itu ada 4 digit ya. Passwordnya ada 4 digit. Kemudian angkanya itu ada angka di sini ya. Ada angka 0, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari sini ya kan, kok bisa tadi ya tersebut jadinya 10.000. Nah, bentar, saya ambil pen tab-nya. Kalau misalnya Pak Eka, ya Eka hadir? Hadir, Bu. Kalau misalnya buat password, suka angka depannya apa? Saya suka angka depannya 4, Bu. 4 ya. Nah, itu kalau kita punya angka pertamanya 4 ya kan? Angka pertamanya 4, kemudian berarti angka keduanya bisa berapa pilihan? Tadi misalnya Eka sudah milih angka pertama nih, digit ya. Digit pertamanya sudah 4. Nah, kira-kira digit keduanya, kan passwordnya ada 4 digit nih. Digit keduanya berarti bisa macam-macam dong kan? Bisa apa aja? Angka keduanya. Ini bisa di di sini bisa ngetik ya ayam. Oke. Nah, tadi kita punya 4 ya. Nampak ya di depan ya? Iya, Bisa nampak, coret Bu. ya. Nah, ini 4, anggap Bu. adalah password-passwordnya ya. Jadi ada digit pertama, namanya digit pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat. Tadi kita contohkan, misalnya Eka ingin digit pertamanya itu 4. Nah, kita awalnya punya berapa pilihan? Punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau menurut Eka, setelah menulis digit pertamanya 4, kira-kira digit keduanya ini bisa berapa aja? Boleh berulang nggak angkanya, Bu? Boleh, karena tadi tidak ada syaratnya di awal. Berarti masih ada 10 itu ya, Bu ya? iya, berarti masih ada 10 kemungkinan ya. Berarti di sini masih ada 10 kemungkinan. Jadi misalnya di sini 4, di sini bisa aja 1, ya kan? Atau bisa aja hapus, bisa aja. Juga boleh kan, Bu? Ya? 4 lagi juga boleh ya, Bu? 4 lagi juga boleh, Bu? Iya, boleh, boleh.
Jadi bebas gitu ya. Boleh 4 lagi, boleh. Jadi angkanya 4 semua juga boleh gitu. Nah, itu contohnya kan. Jadi dia bebas mau angka berapa aja di sini. Nah, kalau kita buat jadi seperti ini kan. Jadi angka 4 ini, nah jadi angka 4 ini bisa ada 10 kemungkinan ya. Angka 4 ini bisa dapat 10 kemungkinan di digit yang kedua. Kemungkinannya ada apa aja? Ada 0, ada 1, 2, 3, sampai 9. Ada 10 ya. Nah, sama juga halnya dengan digit ketiga. Digit ketiga ya. Digit ketiga itu pilihannya ada berapa aja berarti? 10 juga, Bu. Nah, sama digit ketiga juga ada 10. 10, Bu. Ada 10 karena ada 10 di sini kemungkinan. Nah, dan juga sama halnya dengan digit keempat berarti ada 10 kemungkinan. Ini tadi Ustazah ambil angkanya di sini 4 karena tadi Eka maunya 4 gitu ya. Nanti kalau mungkin Liza maunya 1. Terus kalau Lydia maunya 5. Beda-beda gitu kan. Nah, berarti sama ya. Digit pertama ini juga ada 10 kemungkinan, yaitu 0, 1, 2, sampai 9. Nah, ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini ada 10, 10, 10, 10. Nah, kita kalikan ya. Kita kalikan jadi hasilnya 10.000, Bu. 10.000, ya, Ibu. jadi hasilnya ada 10.000. Nah, itu makanya tadi kenapa Ran Kan bilang, 10.000. ya, kenapa tadi Ran bilang 10.000 seperti itu. Oke, itu tadi tentang HP tadi masalahnya Ran tadi. Oke, kita lanjut lagi. Oh, sebentar. Ini annotation-nya masih ada semua ya, clear. Oke, nah sekarang yang tentang sehari-hari lagi ya, sehari-hari. Nah ini biasanya kalau kita lihat ya, di sini yang paling fashionable, nah ini kan fashionable kayak ini kan, Benti ya, paling fashionable gitu ya, ya kan. Nah kalau kita, tapi ini contohnya laki-laki pula ya, berarti Eka lagi yang kena ini, karena pakai celana. Kalau Benti pakainya rok. Oke. Iya, Zah. Iya. Kalau misalnya di lemari Eka, nah jadi tapi ini bukan Eka contohnya sih, ada namanya Gilang. Nah jadi Gilang ini ingin jalan-jalan ke mall ya, di Grand Mall. Di Batam tuh ada namanya Grand Mall ya. Jadi dia mau reunian nih sama teman-teman SMP-nya. Nah kan harus keren gitu ya, harus keren. Nah terus di lemarinya ternyata ini pakaian yang bisa dipakai gitu. Ada kaos biru, ada kaos putih, ada kaos oranye, ada kaos merah. Terus celananya ada coklat, putih, sama dongker. Nah, terus pertanyaannya, model pakaian apa saja sih yang dapat dipakai? Nah, ini karena tadi kita panggil Benti ya. Tapi Benti, kira-kira Benti mau pakai yang mana? Kalau disuruh milih gitu ya, mau pakai yang mana? Nggak mau pakai, Zah, tapi kalau suruh milih boleh. Iya, ya milih aja, milih. Pakai, Zah. Baju merah sama baju merah, Zah. Ya, bajunya merah sama Celananya yang di tengah ini, Zah. iya yang putih ya. Ya. Biru muda ya, celana jeans biru muda. Oke. Jadi itu pilihannya Benti ya, maunya pakai kaos merah ya. Kaos merah dipasangkan dengan celana biru ya, biru muda. Nah, itu kemauannya Benti gitu ya. Tapi dalam matematika kita bukan masalah mau tidak mau, tapi bisa apa aja gitu. Walaupun nggak matching ya. Ini yang nggak matching tuh misalnya ini deh yang nggak matching nih kan. Udah ini kan formal ya celana coklat. Baju ini ya, baju biru ini ya. Baju biru sama yang coklat tuh kan kayaknya satu formal, satunya informal gitu ya, kurang cocok ya. Nah, tapi dalam matematika kita nggak lihat yang itunya ya, nggak lihat matching atau enggaknya, tapi lihat semua kemungkinannya. Nah, semua kemungkinannya. Kalau kita lihat semua kemungkinannya, nah tadi itu kan
Si kaos biru itu, kalau kita lihat semua kemungkinannya, yang kaos biru ya. Nah, ini. Si kaos biru ini kalau lihat semua kemungkinan, dia bisa dipasangin sama 3 celananya. Ya kan? Bisa ya. Kaos biru bisa dipasangkan dengan celana panjang, yang warna coklat, yang warna biru muda, yang warna dongker. Jadi terbentuklah 3 style kayak gitu. Nah, kalau menurut yang lain nih, si kaos putih, kaos oranye, kaos merah, itu gimana jadinya? Kalau kaos biru bisa dipasangkan dengan 3 celana, kaos putih, oranye, sama merah gimana? Sama, Zah. Sama, Bu. Iya, sama juga. Ya, sama juga berarti ya. Nah, jadi sama. Si putih juga bisa dipasangkan dengan 3 celana tadi. Berarti berlaku juga untuk oranye dan merah. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulannya ya. Kita bisa ambil kesimpulannya berarti tadi mulai dari kaos biru ya. Kaos biru itu bisa dipasangkan dengan 3 celana. Dapat 3 style. Terus kaos putih juga bisa dipasangkan dengan 3 style. Kaos warna oranye lagi bisa dipasangkan sama 3 celana, dapat 3 style ya. Terakhir ada kaos merah bisa dipasangkan dengan 3 celana juga, dapat 3 style. Nah, menurut Fadila kalau di sini jadi total semua stylenya ada berapa, Fadila? Ada 12 sih, Bu. 3, 3, 3, 3. Jadi 12. 3, 3, 3, 12. Benar sekali ya. Ini penjumlahan yang berulang ya. Bisa kita ubah nggak ya jadinya? 4 kali 3, Bu. Iya. Ya, Bu. 3 kali 4 atau 4 kali 3. Iya. 3-nya ada sebanyak 4 kali. Jadi 4 kali 3 yaitu 12. Ingat nggak tadi angka 4 itu sama dengan apa ya tadi? Coba kita back lagi ya. Jumlah baju, Bu. Baju, Zah. Nah, ternyata dia sama dengan jumlah bajunya. Ada 4. Jadi dari tadi kita ternyata cuma gampang aja. 4 dikali 3. 4 baju kali 3 celana. Dapat 12 style. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah ngotak-ngatik baju. Sekarang kita liburan dulu ya. Siapa yang mau liburan? Saya, Zah. Kita kayaknya pengen liburan Saya ya Ustazah, semuanya. saya pengen liburan. Pengen Liburnya liburan. ke Lagoy, Zah. Iya. Sekarang kita mau libur. Nah, Ustazah di sini pilih mau, kan Ustazah tinggal di Batam ya. Ustazah mau ke Bengkulu. Nah, kita literasi dulu ya. Kita coba kita cari gitu ya. Kita cari kalau mau anak-anak Ustazah kalau mau jalan-jalan tuh carinya pakai apa? Aplikasinya. Traveloka, Ustazah. Ah, iya benar. Traveloka ya. Agoda. Traveloka, Tiket.com. Pagoda. Oke. Ustazah. .com. Iya, sekarang kita buka Travelokanya ya. Kita mau jalan-jalan kan tadi ceritanya. Nah, sudah muncul ya? Udah, Zah. Udah, Oke. Bu. Jadi kita mau jalan-jalan ya. Mau jalan-jalan dari Batam ke Bengkulu tadi ceritanya. Nah, ini ada banyak sekali pilihan-pilihannya ya. Coba kita filter sedikit lah ya. 1 kali transit aja ya. Kita nggak. Nah, ini. Kayaknya kalau anak-anak Ustazah udah biasa aja ya pakai ini kan Traveloka karena udah apa ya? Udah familiar ya. Kita cari tiket yang murah ya. Oke, 2 ini. Nah. Oke. Nah, ini pilihan-pilihan yang ada nih. Ada Lion Air jam 12, ada Nam Air jam 4, sama ya. Nah, coba kita hitung ya. Ada berapa sih pilihannya tadi ya? 4, Bu. 1, 2, 3, 4, 5.
Ali. 6 ya, Bu. 6 ya. Iya. Nah, kalau Deta, kalau misalnya nih mau pergi tadi ya dari Batam ke Bengkulu, terus udah buka Traveloka nih kan, ada Ya, Bu. 6 penerbangan ya. Hmm. Berarti banyak cara Deta ke Bengkulu dari Batam. Itu ada berapa cara jadinya? Ada 6 Ada pilihan 6, ya. iya, ada 6 pilihan atau 6 cara gitu ya. Ya. Bisa nggak Deta perginya ikut Lion Air juga, ikut Nem Air juga? 2 Nggak gitu bisa, Bu. ngambilnya. 1 aja, Bu. Iya, 1 Biar aja hemat. ngambil. Biar hemat ya. Iya, lagi pula kan nggak mungkin Lion Air-nya jam 12 udah nyampe di sana kan, sampai Iya, jam Bu. 5 nih ya udah nyampe. Terus ngapain lagi beli lagi? Nah, itu contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Oke. Nah, jadi di sini tadi kita ada 2 contoh berarti. Oke, berarti tadi kita punya 2 contoh dong ya. Punya 2 contoh. Yang pertama tadi sudah tentang password-password, 3 lah ya. Pertama tentang password, yang kedua tentang baju, yang ketiga tentang liburan tadi. Nah, seperti itu. Jadi pasti ada perbedaan ya. Perbedaan di antara 3 kasus tadi. Nah, itu akan kalian dalami di LKPD yang akan kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, itu jadi proyeknya seperti itu. Gambaran proyeknya nanti kalian juga sama yang kayak kita lakukan barusan, seperti itu. Oke, ini pembagian kelompoknya. Di kantin ada Eka, Fadila, Gea, kemudian lokasi gudang olahraga ada Benti, Lydia, Liza, dan terakhir di lokasi gerbang sekolah ada Deta, Novita, dan Lucia. Waktu mengerjakan proyeknya itu 1 jam 60 menit. Jadi silakan ya anak-anak sekalian berkumpul langsung di kelompoknya masing-masing dan ini ya dieksekusi gitu ya. Dieksekusi proyeknya. Oke? Ya, silakan. Baik, Bu. Zah. Oke. Nah, kita sudah ada, ya kan? Kita sudah selesai tadi ya, sudah selesai fase-fase kita. Nah, coba dong ya, Ustazah ingin satu kelompok ya untuk mempresentasikan hasil proyeknya tadi ya. Kan sudah 1 jam ya, alhamdulillah. Sudah selesai juga proyeknya. Ya silakan yang bersedia nih, yang berani. Karena berhubung waktu kita tinggal sebentar lagi ya, jadi Ustazah hanya bisa manggil 1 orang, 1 kelompok gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya, kita kan masih ada masih 1 pertemuan nih. Nah, pertemuan keduanya kita nanti nampil yang lain lagi gitu. Oke, yang berani siapa yang berani? Saya boleh, Sasa? Iya, silakan Eka. Saya coba tampilkan ya. Oke, nah, bagus ya Eka. Coba diceritakan tadi awalnya ya, waktu mengerjakan proyek itu awalnya kita ngapain dulu gitu ya? Oh iya, Sasa. Jadi kami kelompok 1 tadi ya, Sasa ya. Iya. Ya, pertama kami merencanakan proyek. Kebetulan kelompok 1 ditugaskan ke kantin. Kemudian di sini kelompok 1 itu ada 3 orang. Yang pertama saya, kemudian Gea dan Fadila. Kami membagi tugas dulu. Saya dipercaya untuk ketua, kemudian Bu Gea sebagai sekretaris dan Fadila sebagai anggota. Nah, kemudian objek proyek yang kami lakukan itu adalah menu cemilan dan minuman di kantin. Alat dan bahan yang kami siapkan, alat tulis, kemudian HP, printer, karton, dan lem kertas. Waktunya 60 menit.
Kemudian karya yang akan dihasilkan presentasi di karton. Nah, ini jadwal yang sudah kami rancang, Bu Ustazah. Mulai dari membagi tugas, kemudian mendatangi lokasi proyek, mewawancari penjaga kantin, kemudian mengisi LKPD yang sudah Ustazah siapkan, dan terakhir membuat hasil diskusi di kertas karton. Lanjut ya, Ustazah? Iya, lanjut. Baik. Nah, fase berikutnya sudah pelaksanaan. Nah, ini yang saya tampilkan ini apa yang sudah saya temukan. Ada daftar benda, kemudian di sini kami sertakan juga ilustrasi gambarnya. Makanannya ada bakwan, tempe goreng, tahu isi, donat, bakso, mie laksa, dan mie ayam. Kemudian minumannya ada teh obeng, es jeruk, air mineral, dan pop ice. Oke, Lanjut jadi ya, tadi Ustazah. ya, jadi tadi Apa sudah belum? di-list ya. Sudah di-list tadi kan apa saja makanannya ya dan minumannya. Ya, lanjut. Nah, berikutnya kami akan menghitung banyak kemungkinan cemilan yang dibeli di kantin apabila mau membeli sebuah cemilan. Nah, seperti yang sudah di-list tadi, di kantin itu ada 7 menu cemilan. Yang pertama bakwan, tempe goreng, tahu isi, donat, bakso, mie laksa, dan terakhir mie ayam. Jadi ada 7 pilihan Ustazah untuk memilih cemilan. Lanjut. Ya, lanjut. Berikutnya di sini ada permasalahan. Fatimah ingin membeli sebuah cemilan dan segelas minuman di kantin sekolah. Ia sedang bingung memikirkan apa yang akan dibeli karena banyak jenis cemilan dan minuman yang ada di kantin cukup banyak. Maka bantulah Fatimah membuat daftar variasi cemilan dan minuman yang dapat dibeli apabila uang Fatimah hanya cukup membeli sebuah cemilan dan segelas minuman. Nah, jadi di sini si Fatimah hanya ingin membeli sebuah cemilan dan segelas minuman. Jadi kalau dibuat kemungkinannya dari 7 cemilan dan 4 minuman, ternyata bisa didapatkan kemungkinannya ada di tabel ini sebanyak 28 kemungkinan saja. Mulai dari bakwan teh sampai terakhir mie ayam dan pop ice. Ya, bagus sekali Eka. Cukup Ustazah? Oke, terima kasih atas presentasinya. Tadi sudah nampil ya satu kelompok terkait dengan proyeknya itu melihat ke Saya stop kantin ya, ya. Ustazah ya. Iya, silakan. Jadi tadi sudah jelas ya, saat ke kantin gitu ya, saat ke kantin. Nah, kita disuruh milih gitu ya. Kita disuruh milih. Mau milih beli cemilan apa gitu. Jadi memang dalam hidup ini kita hanya diberikan pilihan-pilihan, kemudian kita mau milih yang mana, seperti itu. Ya, Ananda sekalian ya, dalam Al-Qur'an juga dikatakan ya kan di surah Al-Balad itu ya. Yang artinya salah satunya adalah Allah itu memberikan kita 2 jalan. Yaitu apa? Jalan kebaikan dan jalan yang orang-orang yang sesat. Nah, itu apa ibrohnya ya? Sebenarnya pilihannya itu ada, tapi kita yang manusia yang akan menentukan sendiri jalan hidup kita kan. Nah, jadi Allah tidak memberikan satu aja ketetapan. Ini jalannya cuma satu gitu. Enggak gitu, tapi dikasih chance, dikasih kesempatan gitu. Sama kayak kita tadi dalam sehari-hari. Kita mau belanja makanan, dapat ada gorengan, ada minuman. Apa ya yang mau saya beli? Nah, ada keputusan di sana, ada memilih gitu ya, memilih keputusannya apa gitu. Nah, jadi kaidah pencacahan yang kita pelajari hari ini
Ya tadi itu membantu kita untuk menentukan keputusan kita itu nantinya apa gitu. Nah, setelah kita belajar tadi tentang proyek kita ya, Ustazah mau dong ada yang ngasih kesimpulan gitu ya. Jadi cara menentukan keputusan tadi ya kan, tentu kita sebelumnya harus ngelihat dulu ya, pilihannya apa aja sih gitu. Kan kalau mau milih harus tahu dulu pilihannya apa aja gitu. Nah, dari cara menentukan banyak pilihan itu ya, jadinya ada dua aturan gitu ya. Ada yang tadi caranya dengan dijumlah, sama ada yang caranya dengan dikalikan gitu. Nah, perbedaannya apa sih gitu? Atau aturan penjumlahan itu apa sih? Aturan perkalian itu apa sih gitu? Ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya seperti itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi dari pembelajaran tadi, yang kami dapatkan adalah aturan perkalian itu, jika ada beberapa kegiatan yang independen dan semuanya harus dilakukan, maka kalikan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan tersebut, Bu. Iya, bagus sekali Lucia. Ada lagi tadi tentang perkalian. Kalau yang penjumlahan gimana? Itu sama kayak yang kita tadi di Traveloka tadi. Mau milih pesawat gitu ya. Mau milih maskapai penerbangan. Ya, Gea mungkin? Saya, Bu. Ya. Oh, tadi sinyalnya putus, Bu. Ya, nggak apa-apa. Apa Gea, ada yang mau disampaikan Gea terkait dengan aturan perkalian dan aturan penjumlahan? Kalau dia pilihan, kita cukup menambahkan saja, Ibu. Jadi kan kayak kita naik pesawat itu, kita nggak bisa milih sekali dua, karena kita badannya cuma satu. Jadi cuma bisa naik pesawat satu aja, nggak bisa sekali dua. Jadi kalau pilihan seperti itu, sebaiknya ditambah, Bu, bukan dikali. Iya, bagus sekali ya jawaban anak-anak Ustazah ya. Ya, semoga dengan pembelajaran hari ini tadi kita mendapatkan ibroh ya tadi. Nah, salah satunya apa? Dengan kalian tuh harus bijak ya, harus pandai-pandai memilih keputusan mana yang akan diambil seperti itu. Nah, ini Ustazah garis bawahi gitu ya. Jadi kapan kita menggunakan aturan perkalian? Aturan perkalian itu dipakai kalau satu kegiatan terdiri dari beberapa tahap. Contohnya apa? Saya mau pakai baju, mau cari pakaian nih, pakaiannya ada baju dan celana. Itu kan ada dua pilihan. Nah, seperti itu. Kemudian kapan kita menggunakan aturan penjumlahan? Nah, aturan penjumlahan itu kalau kegiatannya beda-beda semua, tapi hanya boleh dipilih satu. Contohnya tadi tentang yang menu itu tadi ya, gorengan. Menu makanan di kantin gitu ya, hanya boleh beli satu aja. Nah, itu berarti kan jadinya dijumlah seperti itu. Sama juga dengan tadi yang maskapai penerbangan. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Oke, sekarang terakhir gitu ya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mau menyampaikan bagaimana sih setelah belajar hari ini, apa sih yang masih susah ataupun belum kalian pahami, ataupun ada nggak masukan buat Ustazah biar minggu depan ya, pertemuan berikutnya yang kedua, kita lebih improve lagi pembelajarannya. Silakan. Saya, Bu. Saya suka, Bu, hari ini, Bu, belajar. Saya, Bu. Iya, alhamdulillah. Iya, silakan Liza. Kegiatan belajar ini, apalagi hari ini ada proyek, jadi saya senang, Bu, karena bisa keluar gitu. Bisa ke kantin. Ya. Terus materi yang sulit atau belum dipahami sudah semua, Bu, sudah saya pahami karena dari penjelasan Ibu saya jadinya paham. Ya. Saran atau masukan palingan, Bu, mungkin saya lebih suka banyak latihan, Bu. Jadi setiap saya kalau ada banyak latihan saya jadi sangat mudah paham lagi. Oke, siap. Terima kasih ya atas Liza juga tadi sarannya dan juga kepada Fadila. Nah, ya, memang kita ada ini ya, ada latihan soal ya. Jadi terakhir ya, sebelum kita menutup pembelajaran, silakan ya diambil HP-nya atau laptopnya boleh. Kita kerjakan dulu prosesnya ya. Ya, waktunya terbatas ya. Jadi sudah habis waktunya ya. Oke. Waktunya sudah habis. Alhamdulillahirobbilalamin ya.
Jadi ini kan pertemuan pertama kita sudah selesai ya tentang aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, berikutnya jangan lupa di grup WA Ustazah akan share nanti tentang faktorial dan permutasi. Itu mungkin dari Ustazah ya, apabila ada kata-kata yang salah, hari ini Ustazah mohon maaf ya. Semoga kita bisa meningkatkan lagi pemahaman kita di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.